keluarga besar Happy Sword Family. Pagi hari ini kita ketemu lagi di renungan singkat. Jadi pagi hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang saya kasih judul jangan menghakimi. Karena banyak dari kita yang sering banget, gampang banget itu menghakimi seseorang yang padahal kita tuh belum tahu apakah hal itu benar atau tidak. Walaupun hal itu benar, tapi kita nggak boleh menghakimi dengan seenaknya. Apalagi di tengah berita yang lagi viral sekarang. Nah, ini gampang banget nih kita lihat dari media sosial, yang bisa dibilang tuh netizen-netizen di media sosial itu gampang banget menghakimi seseorang gitu ya kan. Dengan gampangnya tuh jempol mereka tuh lincah banget gitu buat ngomongin, oh ternyata dia begini gini 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 loh gitu kan. Padahal kan kita nggak tahu emang sebenarnya itu dia atau bukan. Walaupun itu memang dia, tapi kan itu bukan hak kita juga untuk menghakimi ya. Bukan urusan kita juga gitu kan. Yang penting kita itu harus menggunakan media sosial dengan baik. Nah, setelah itu memang pemikiran manusia tuh banyak banget yang mikir kayak, seorang dia gitu ya kan, punya apapun banyak, gampang beli ini, gampang beli itu gitu ya kan. Wah, kayaknya dia pekerjaannya dalam tanda kutip gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu nih, karena dia itu bisa beli mobil kah atau apa kah, dia kan pasti dari usaha yang dia lakukan. Entah itu memang dia punya usaha yang sekarang ini maju gitu kan. Kita kan nggak tahu usaha orang lain. Dia berserah sama Tuhan, dia serahin semuanya. Tuhan nih usaha saya gitu ya kan. Atau Tuhan apa yang Tuhan mau saya lakukan gitu ya kan. Nah, tapi orang tuh apalagi kayak mungkin istilahnya tuh bahasa kerennya tetangga-tetangga atau mulut-mulut di luar sana yang gampang banget bilang, wah kayaknya pekerjaan dia ada tanda kutip yang nggak baik gitu, yang nggak benar gitu ya kan. Padahal sebenarnya kenyataannya nggak kayak gitu, ya kan. Nah, ada pengalaman seseorang di tempat kerjanya, eh, dia itu entah gimana hubungan dengan satu orang ini, walaupun bisa dibilang dia itu satu divisi gitu kan. Tapi ternyata di depan dia baik, ya kan. Tapi ternyata di belakangnya apapun yang dilakukan di bisa dibilang tuh kayak kesalahan dia tuh nyari-nyari kesalahannya orang gitu ya kan, biar mungkin gak suka mau menyingkirkan dia kayak gitu kan. Jadi dia kasih tahu nih hal-hal yang perlakuan yang tidak baik gitu kan. Sampai akhirnya ada satu, bisa dibilang satu kesalahan yang mungkin uh, dibilangnya fatal. Nah, di situ adalah kesempatan dia untuk lebih lagi menghakimi orang ini gitu kan. Sampai semuanya yang gak baik mungkin sebelum-sebelumnya diungkapin gitu. Dia orang nih begini gini 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 gitu kan. Sampai akhirnya orang ini dipanggil gitu kan. Dan ya intinya orang itu pengen seseorang ini resign, gak di kantor ini lagi gitu kan. Dan ternyata akhirnya pas orang itu dipanggil, dia memutuskan untuk resign gitu kan. Nah, kadang tuh kita sebagai manusia ada di firman tuh kayak gini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kadang tuh kita nggak ngelihat sebenarnya tuh kita punya kesalahan, tapi kesalahan itu
kita tuh nggak mau tahu gitu. Jadi kita mau tahunya tuh cuman, dia tuh begini gini gini loh, kerjaan dia tuh nggak bener loh, dia tuh pekerjaannya dalam tanda kutip gitu loh, atau enggak dia cari duit itu gampang banget gitu ya kan. Dan lihat aja tuh barang-barang dia mewah semua gitu ya kan. Nah, itu kita cuma lihat kesalahan orang gitu ya kan. Tapi kita nggak apa namanya melihat apakah gue udah bener belum sih gitu kan. Apa yang gue lakuin sebenarnya memberkati orang nggak sih? Lebih simpel tuh kayak setiap hari apa sih hal apa yang kita bisa bagi ke orang lain itu menjadi sesuatu hal yang memberkati orang lain, tapi bukan sesuatu yang malah orang itu membenci gitu ya kan. Nah, ini tuh firman ini mungkin sering banyak orang bawain gitu kan, tapi eh, aku cuman mau bagi ini, kita coba untuk jangan menghakimi, karena aku pun di sini juga pasti masih belajar kan, apalagi anak muda, egonya juga pasti masih tinggi, tapi sama-sama belajar untuk kita jangan menghakimi orang lain gitu. Kita jangan lihat, oh ini kesalahan dia loh, ini gitu. Padahal kita juga pasti punya kesalahan, dan ya menurut kita ya karena oh ini mah kesalahan gue kayak kesalahan biasa gitu ya kan. Dan ngelihat orang kesalahan orang yang simpel juga gitu bilang, wah kita berbesar gitu kan. Jangan kayak gitu. Nah, kita sama-sama belajar bahwa lagi sesuatu yang setiap hari tuh bisa memberkati orang lain. Itu aja renungan yang mau saya bagikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh bangun Tuhan dengan sehat Tuhan, dengan tubuh yang kuat Tuhan, dengan nafas kehidupan yang telah Engkau beri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan Tuhan sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, biar Engkau yang pimpin kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami Tuhan, dalam studi kami Tuhan, dan dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang memimpin kami Tuhan, Engkau yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan juga kami belajar Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami tidak menghakimi Tuhan, tapi kami boleh Tuhan, setiap hari Tuhan ada melakukan hal yang baik Tuhan, memberkati orang lain Tuhan, bukan hanya menghakimi orang lain Tuhan, tapi biarlah kami terus belajar Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.